Bab 1061 Satu kata pasti. Tingkat ke-98 dan ke-99 tampaknya hanya berbeda satu tingkat, tapi pada level mereka, pada level ini juga merupakan dunia yang berbeda. Doulo yang kejam menoleh ke arahnya, jika hari itu, aku punya permintaan. Zhang Huanyun berkata, apa? Doulo Chaodezi yang kejam berkata dengan tegas, ketika Wulin melanjutkan Akademi Shrek, Legiun akan berdiri. Di sisinya. Zhang Huanyun tercengang, maksudmu, biarkan Legiun membantunya memulihkan akademi? Cao Desi mengangguk dalam diam, Akademi Shrek telah meninggal selama 20.000 tahun. Berapa banyak bakat yang telah dibina untuk federasi? Berapa banyak warisan yang tersisa untuk federasi? Bagaimana itu bisa dimusnahkan? Tang Wulin adalah pemimpin Shrek Seven Monsters hari ini, dan dia tidak memiliki syirik. Zhang Huanyun berkata dengan sungguh-sungguh, tapi Anda harus tahu bahwa Legiun Dewa Darah Independen tidak peduli seberapa mandiri. Itu masih di bawah Departemen Militer. Legiun Dewa Darah dibentuk oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, Kuil Perang dan Menara Penyebaran Roh. Cao Desi mengangguk dan berkata, aku tahu, tapi aku bertanya padamu apakah itu hanya kita semua, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan musuh dari jurang dalam kehidupan ini? Zhang Huanyun bertanya, maksudmu dengan Tang Wulin, masalah bisa diselesaikan? Cao Desi dia tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, setidaknya itu mungkin. Jadi, maksudku, jika dia bisa memainkan peran penting dalam memecahkan masalah bidang jurang. Lalu, saat Legiun Dewa Darah benar-benar bisa ketika Anda membebaskan tangan Anda, dapatkah Anda berdiri di sisi Tang Wulin? Zhang Huanyun sedikit mengernyit, Cao Tua, saya mengerti apa yang Anda maksud, bahkan di pasukan kami. Setidaknya lebih dari setengah bersedia mendukung Anda. Sekte Tang para prajurit dari Akademi Shrek tidak memiliki masalah. Tapi, bagaimanapun, masih ada tentara dari Pagoda Penyebaran Roh dan Kuil Perang di antara kita. Aku tidak bisa tidak mempertimbangkan mereka. Cao Desi berkata, ini bukan berarti kita akan melawan federasi, tapi untuk berdiri di pihak Tang Wulin dan mendukungnya, setidaknya di permukaan, dan jangan biarkan dia menderita perlakuan tidak adil dalam proses pemulihan Akademi Shrek. Bahkan dengan persyaratan ini, bukankah tidak apa-apa? Mata Zhang Huanyun bergerak sedikit, ini tidak apa-apa. Cao Desi berkata dengan ringan, Legiun Dewa Darah ada hubungannya. Tujuan dari keberadaan kita adalah untuk melindungi daratan. Dan sekarang pemujaan Roh Kudus merajalela dan telah menyebabkan banyak tragedi di daratan. Jika masalah pesawat jurang bisa diselesaikan, menurutmu apakah musuh kita harus digantikan oleh mereka? Zhang Huanyun berkata tanpa ragu-ragu, ini tentu saja tidak apa-apa. Jika aku tidak bisa membebaskan tanganku, aku akan membersihkannya sejak lama. Oke, kalau begitu kita sudah bertekad. Cao Desi tersenyum tipis dan berhenti bicara. Dalam Legiun Dewa Darah, dia tidak diragukan lagi merupakan perwakilan dari Sekte Tang, dan posisi tertinggi Akademi Shrek di Legiun Dewa Darah adalah Darah 3. Namun, jumlah tentara di Akademi Shrek adalah yang tertinggi. Dalam arti tertentu, Zhang Huanyun mewakili pendapat para prajurit dari Kuil Dewa Perang. Dan dalam hal prestise, tidak ada seorang pun di Legiun yang bisa melampaui Zhang Huanyun. Meskipun Legiun Dewa Darah terdiri dari 4 kekuatan besar, pada kenyataannya, identitas asli setiap orang telah agak dipermudah, dan Legiun adalah keseluruhan. Sebagai yang berdarah, Cao Desi tidak tahu tanggung jawab seperti apa yang akan ditanggung Tang Wulin di masa depan, dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya berbagi bagian, sehingga setidaknya Tang Wulin dapat bersantai. Pemujaan Roh Kudus jelas merupakan musuh terbesar yang akan dihadapi Tang Wulin di masa depan, dan juga musuh yang mematikan yang dapat melakukan apapun. Jika Legiun Dewa Darah dapat memegang bagian ini, setidaknya itu akan memberinya banyak waktu untuk memulihkan Akademi Shrek. Game akan segera dimulai. Sue Er tiba-tiba berkata. Mata semua orang kembali tertuju pada layar lebar di depan. Di layar, tempat duduk di sekitar babak semifinal sudah penuh. Siapapun yang memiliki kabin Star Buckley dan bersedia membayar mahal dapat menyaksikan pertandingan ini secara mendalam. Meski tiket mahal, tiket terjual habis lebih awal. Dibandingkan semifinal lainnya, laga kali ini lebih menarik untuk ditonton. Pedang Iblis versus Raja Naga Emas, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan kalah. Satu adalah yang kedua dalam kompetisi ini dan yang lainnya adalah yang ketiga. Ini jelas merupakan fokus perhatian. Tidak ada keraguan bahwa pemenang mereka memenuhi syarat untuk menantang pemenang dengan peluang tertinggi. Di semifinal lainnya, seharusnya tidak ada ketegangan. Tang Wulin duduk di ruang tunggu, mata tertutup. Tombak naga emas berlutut, dan dia diam-diam merasakan artefak yang sepertinya menyatu dengan dirinya sendiri.
Tidak ada tombak yang secara tidak sengaja terbuka, tetapi pada saat ini, dia merasa tombak naga emas sudah menjadi bagian dari tubuhnya, dan itu adalah bagian yang sangat penting. Tang Wulin menyaksikan pertempuran antara Sima Jinqi dan Ye Xinglan dengan sangat serius, dan menontonnya lebih dari sekali. Senjata Sima Jinqi adalah pedang pemotong naga, dalam arti tertentu, jiwa bela dirinya yang khas bahkan memiliki efek tertentu pada jiwa bela diri Tang Wulin. Tentu saja, itu tergantung pada apakah pedang pemotong naganya dapat melampaui Raja Naga Emas. Dalam hal ini, Tang Wulin masih sangat percaya diri. Dari perspektif basis kultivasi, Tang Wulin pasti dirugikan. Tidak ada keraguan tentang ini. Kompetisi sebelumnya telah membuktikan bahwa setan pedang gale ini adalah basis kultivasi dari roh 8 cincin Douluo. Tang Wulin saat ini hanya level 65. Meskipun dia memiliki inti ganda, ada celah antara kekuatan rohnya dan lawannya. Tapi ini bukan yang terpenting adalah pemahaman tentang senjata. Sima Jinqi, pedang iblis yang kejam, sudah memiliki jiwanya sendiri, jiwanya ganas dan kejam, penuh rasa liar. Jiwa pedang Ye Xinglan baru saja terbentuk, dan tidak ada ketegangan tentang kehilangannya. Jadi, hari ini, ketika Tang Wulin bermain melawan Sima Jinqi, dia belum menyadari semangat senjatanya sendiri, paling-paling dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah senjata yang bagus. Inilah celah nyata di antara mereka. Inilah mengapa kebanyakan orang tidak optimis dengan kemenangannya dalam pertempuran ini. Efektivitas tempur Sima Jinqi terlalu kuat, dia pernah menggunakan satu orang untuk dengan mudah mengalahkan resimen mecha tanpa mengenakan baju perang. Formasi mecha resimen adalah 100 mecha, dan resimen itu masih merupakan resimen yang ditingkatkan, dan komandannya adalah divisi mecha tingkat hitam. Saat itu, Sima Jinqi hanyalah 7 cincin jiwa suci. Seluruh proses itu seperti kehancuran. Tanpa keraguan. Bisa dibayangkan betapa liarnya gaya bertarung pria ini. Namun, bagaimanapun juga, Tang Wulin sangat percaya diri, mengalahkan lawan ini pasti akan memperdalam pemahamannya tentang tombak naga emas lagi, yang merupakan bagian penting dari kultivasinya. Oleh karena itu, pada saat ini, seluruh orangnya telah memasuki keadaan kosong, benar-benar terbenam dalam persepsi tombak naga emas. Di bawah tekanan menghadapi musuh yang kuat, dia memeras potensinya sendiri. Semakin Anda menghadapi musuh yang kuat, semakin kuat Anda, dan bahkan terobosan. Ini tampaknya telah menjadi situasi yang tak terhindarkan dalam sejarah kultivasi Tang Wulin. Baru setelah staf datang memanggilnya, dia perlahan bangkit, memegang pistol naga emas di tangannya, dan melangkah keluar dari ruang tunggu. Ada cahaya keemasan samar di matanya, dan di dalam hatinya, sosok Tang tua berkelebat lagi dan lagi, setiap kali dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan. Sorakan yang memekakkan telinga datang, dan gelombang besar udara cukup untuk membuat darah menyembur. Tapi Tang Wulin tidak terpengaruh. Suara-suara dunia luar hanya bisa diisolasi, dan seluruh pribadinya berada dalam keadaan dingin seperti cermin. Aku hanya diam-diam merasakan kekuatan darahku sendiri mengalir di tombak naga emas. Di sisi berlawanan, Sima Jinqi, iblis pedang angin, juga telah keluar. Dragon Blade jelas jiwa bela dirinya, sudah dipegang olehnya saat ini, dan dia berjalan di pundaknya. Selama cincin roh tidak dilepaskan, menjaga keberadaan roh terlebih dahulu tidak tunduk pada aturan. Melihat Tang Wulin, yang tinggi dan melangkah keluar dari sisi lain, Sima Jinqi tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan semangat di matanya. Apakah anak ini? Kepala 7 setan Shrek, tingkat kultivasinya masih di atas Zhengyu. Kapten mereka? Di antara semua kontestan, selain dari mitra Tang Wulin, dia mungkin satu-satunya yang mengetahui identitas Tang Wulin. Legiun Selatan dijalankan oleh keluarga suci seperti Monolit, dan bahkan federasi tidak bisa masuk. Meskipun Sima Jinqi sangat tidak disukai di ketentaraan, dia sangat dipercaya oleh komandan tentara lama, jadi dia bisa mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Dia dan Lei Zhengyu adalah rekan, dan mereka memiliki usia yang hampir sama. Untuk dapat mencapai titik ini, bakatnya tentu saja luar biasa. Sima Jinqi juga menyaksikan pertandingan Tang Wulin sebelumnya. Dia mengagumi metode pertempuran eksplosif Tang Wulin, dan Tang Wulin memiliki banyak keterampilan eksplosif, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Apalagi saat ia mengalahkan Yuanen Yehui pada akhirnya, ia mengubah kekalahan menjadi kemenangan, semburan itu terlalu kuat. Bab 1062 Bilah Keadilan. Kedua belah pihak saling berhadapan jauh, dan semangat juang yang kuat hampir seketika dari pedang dan senjata dari kedua sisi meledak. Di mata Sima Jinqi, Tang Wulin seperti naga raksasa yang tertidur di sana, yang bisa bangkit kapan saja. Di mata Tang Wulin, Sima Jinqi tampak seperti Algojo, mengungkapkan keganasannya.
Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa seorang master jiwa tidak akan terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya dalam hal seni bela diri. Dalam keadaan normal, meskipun semangat bela diri lawan bukanlah naga, itu akan dipengaruhi oleh beberapa garis keturunannya. Ini adalah situasi yang tak terhindarkan. Tapi kali ini tidak. Aura ganas dari pedang penebas naga bahkan bisa membuat naga berduka. Garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin tidak hanya gagal memengaruhi lawan, tetapi dia juga terpengaruh sampai batas tertentu. Awalnya, Tanggulin percaya bahwa karena lawannya adalah pisau pembunuh naga, darahnya akan mendidih karena penampilan lawan, bahkan penuh amarah dan kebencian. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Sima Jinchi dan merasakan nafas lawan, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Pedang naga memang menyebabkan beberapa perubahan pada garis keturunan Raja Naga Emasnya, tapi itu bukanlah emosi negatif seperti kemarahan dan kebencian, tapi emosi yang mirip dengan rasa hormat. Itu adalah persetujuan. Pemimpin klan Naga Kursi, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga. Menghadapi pisau pembunuh naga, kenapa ada reaksi seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Tapi satu hal yang dapat dikonfirmasi oleh Tanggulin adalah bahwa pedang pemotong naga di tangan lawan pasti terkait erat dengan klan naga. Kejutan Sima Jinchi jauh lebih kuat dari Tanggulin. Garis keturunan Tanggulin dari Raja Naga Emas adalah jiwa bela diri di matanya, dia belum pernah melihat pemilik jiwa bela diri naga yang begitu tenang di depannya. Pisau pemotong naga sebenarnya bukanlah pisau pembunuh naga, bahkan pada awalnya adalah senjata yang diciptakan oleh Dewa Naga, dan dikuasai oleh bawahan Dewa Naga yang paling terpercaya. Di antara 9 Raja Naga Cerah adalah yang paling dicintai oleh Dewa Naga, jadi pedang naga ini diserahkan kepada Raja Naga Cerah. Di klan naga, Raja Naga yang cerdas menghukum. Oleh karena itu, dengan pedang Slashing Dragon, hanya Slashing Dragon yang dieksekusi. Ini bukan pembantaian naga. Dalam pertempuran alam dewa, klan naga dikalahkan, Raja Naga Cerah jatuh, dan pedang naga ini menghilang di alam dewa. Tapi itu jatuh ke benua Douluo. Sebagai senjata dewa, ia telah diam selama bertahun-tahun, diubah menjadi bentuk energi dan selalu ada di sudut tertentu benua. Sampai suatu hari, ketika seorang manusia yang jujur rela mengorbankan dirinya untuk menjaga ketertiban dalam menghadapi musuh yang kuat, pedang naga yang tertidur itu dibangunkan, digabungkan ke dalam darah orang itu, dan dibangkitkan. Sejak itu, roh bela diri pedang pemotong naga telah diturunkan, memakai satu pembuluh darah. Sebab, pedang naga hanya bisa memiliki satu. Sayangnya, tidak ada klan naga yang bisa mengawasinya lagi. Sima Jinchi adalah pewaris dari generasi Dragon Slashing Blade Martial Soul ini. Semua orang yang mewarisi semangat seni bela diri pedang pemotong naga adalah orang-orang yang lugas dan tangguh yang tidak bisa menggosok pasir di mata mereka. Dragon Blade memang salah satu senjata terkuat di era kekinian. Tanggulin mewarisi darah Raja Naga Emas, sebagai bagian dari Dewa Naga, dia pasti tidak akan tunduk pada pedang penebas naga, tapi dia secara alami mengembangkan rasa hormat untuk arti aturan klan naga pada pedang pemotong naga. Inilah alasan perasaan aneh di hati Tanggulin. Wasit melihat ke kedua sisi dan mengumumkan dimulainya permainan tanpa banyak bicara. Sejak kompetisi diadakan, setidaknya tabrakan terkuat sejauh ini akan segera dimulai. Legiun Dewa Darah memperhatikan, Legiun Selatan memperhatikan, 7 Setan Shrek memperhatikan, dan sebagian besar orang di seluruh federasi yang dapat melihat layar panduan jiwa semuanya memperhatikan persaingan kekuatan teratas. Baik Tanggulin maupun Sima Jinchi tidak memulai pada saat pertama, dan kedua belah pihak mengangkat senjata mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Memegang tombak naga emas, sentuhan emas muncul di setiap sudut tubuh Tanggulin, sepasang sayap naga emas terbentang dari belakang, dan kemudian, cahaya emas kecil menyala di sekujur tubuh, baju besi pertempuran dua kata Dragon Moon kerasukan. Sosok itu langsung menjadi lebih besar, mencapai ketinggian 3 meter, dan tombak naga emas juga menjadi lebih besar, niat tombak yang kuat dan kuat beriak dan menyebar di ujung tombak. Aura Tanggulin juga melonjak. Suara naga menjerit, beriak padanya seperti guntur yang mengepul, dan sisik naga emas berbentuk berlian yang cerah bahkan lebih mempesona. Dengan tatapan di matanya, Tanggulin melihat ke langit dan berteriak, memegang tombak naga emas tinggi-tinggi di tangannya, dan Long Yin tiba-tiba menjadi lebih kuat, sayap naganya terbentang di belakangnya, tubuhnya terangkat dari tanah, dan momentumnya sendiri terus melonjak. Di seberang Sima Jinchi memegang pedang penebas naga besar di tangan kanannya, dan lingkaran cincin roh muncul dari kakinya, 4 ungu dan 4 hitam, auranya juga naik, seperti awan gelap menyebar dari sisinya. Ini seperti pembukaan. Tekanan yang menakutkan membuat ruang tidak mampu menahan getaran ringan yang umum. Beberapa jejak udara pecah mulai terlihat.
Ada lapisan kabut hitam pada pisau pemotong naga, dan tentu saja teriakan klan naga bergema di bilahnya. Pedang naga adalah pedang keadilan, tegak dan agung. Kesedihan adalah semua jiwa naga yang telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Jiwa naga ini telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di bawah ketajaman pedang. Setiap kali pedang naga diaktifkan, suara yang mereka buat mereka yang memiliki hati yang gelap akan memiliki pengaruh yang besar dan akan membuat hati mereka bergoyang. Sayangnya, ini tidak memengaruhi Tanggulin, ada cahaya di hatinya, dan jeritan ini membuatnya merasa bahagia. Di mata penonton, mereka semua sepertinya telah berubah menjadi pegunungan, satu hitam dan yang lainnya emas, semuanya meroket dengan gila, dan ruang seluruh meja permainan sedikit bergetar. Camp Dewa Darah. StarBattle.net dikatakan tidak dapat melakukan pertempuran di atas baju besi perang 3 karakter, jadi ada batasan. Tabrakan mereka berikutnya, saya khawatir mereka telah mencapai level itu. Saya tidak tahu apakah kabin Stardou dan StarBattle.net dapat menahannya. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Cao Desi berkata, itu pasti diperkuat. Situasi serupa telah terjadi di pertandingan sebelumnya. Federasi pasti akan memperkuat medan perang untuk beberapa pertandingan terakhir di final. Agak sulit untuk mengatakannya untuk kabin Stardou. Coba lihat. Zhang Huanyun berkata, StarBattle.net ini memang merupakan mahakarya pembuatan zaman, tetapi jalan masih panjang untuk benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan orang. Kompetisi ini terlihat glamor di permukaan, pada kenyataannya, Battle.net masalahnya banyak sekali. Setelah kompetisi selesai harus masuk lagi masa penelitian dan pengembangan. Entah kapan versi yang lebih baik akan keluar. Apakah itu hardware atau sistem, apa perlu perbaikan terlalu banyak? Cao Desi setuju, tapi bagi kami orang-orang tua, kemunculan StarBattle.net ini cukup mengejutkan kami. Tunggu dan lihat. Faktanya, kemacetan teknologi federal bukan lagi 2 hari. Ya Tuhan. Kekurangan sumber daya telah menyebabkan federasi mencurahkan lebih banyak energi untuk eksplorasi luar angkasa. Hanya dengan menemukan planet sumber daya baru, federasi dapat bertahan hidup. Zhang Huanyun menghela napas, tetapi beberapa orang tidak berpikir seperti ini. Menurut mereka, Douluo Star masih memiliki banyak sumber daya yang dapat terus dikembangkan. Douling dan Xingluo adalah tujuan terdekat. Jauh lebih mudah dicapai daripada ruang angkasa ilusi. Sejak Akademi Shrek setelah pemusnahan, suara menjadi semakin nyaring. Menurut pendapat saya, saya khawatir tidak akan terlalu lama. Cao Desi mengerutkan kening, semua perang menderita karena keuntungan. Itu orang biasa. Inilah mengapa aku berharap Legiun masa depan dapat mendukung Wulin. Pertarungan internal antara manusia seperti ini, Legiun Dewa Darah kita tidak boleh berpartisipasi. Bab 1063 Alam Roh Setengah Langkah. Zhang Huanyun mengangguk, ya, kemampuan saya adalah penjaga manusia, bukan untuk dihancurkan. Majelis Federal benar-benar mengecewakan. Mari kita perhatikan perubahannya. Bagaimanapun, musuh utama kita adalah orang-orang abis. Pokoknya, pejabat militer juga bergerak. Tidak mungkin bagi kita. Di layar, hitam dan emas akhirnya naik ke atas dan saling menyapu dengan panik. Sayap naga mengepak dengan semua kekuatan di belakangnya. Di bawah dorongan naga emas terbang, seluruh tubuh Tanggulin ditutupi oleh naga emas besar. Dia bergegas ke arah Sima Jinchi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tombak naga emas adalah naga emasnya. Taring. Kedua sisi Sima Jinchi juga bangkit, dan niat pedang yang mengerikan dikelilingi oleh tulang naga yang patah di dunia hitam itu, penuh dengan kesedihan, rasa sakit, dan fluktuasi semangat penyesalan, menghadap Tanggulin. Alam spiritual setengah langkah. Tanggulin hampir seketika mengerti bahwa Sima Jinchi bukan hanya basis kultivasi yang kuat, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah mencapai ranah-ranah spiritual setengah langkah, sehingga kombinasi kekuatan spiritual dan semangat bela diri menghasilkan Master Armor pertempuran 3 karakter. Formulir domain yang unik. Namun pada kenyataannya, bagaimana alam yang dipahami oleh Master Jiwa dengan sendirinya dapat dibandingkan dengan alam yang melekat pada perlengkapan perang? Naga emas yang diubah oleh Tanggulin seperti ngengat menjadi api, bergegas ke dunia hitam, suhu di sekitarnya turun tiba-tiba, dan semua jeritan menjadi serak dalam sekejap, tepat di dunia yang gelap. Di tengah, cahaya kuat tiba-tiba menyala, seolah membuka dunia, memotong semua kegelapan, dan kengerian pedang meledak hampir gila. Tombak naga emas bergetar, dan raungan naga yang ganas meletus dari tubuh Tanggulin, dan naga emas itu meraung. Di bawah raungan naga emas ini, semua jeritan dan jeritan berhenti tiba-tiba, seolah-olah mereka telah menghadapi situasi yang luar biasa. Kemudian balok bilah dan tombak bertabrakan. Ledakan!
Sepertinya ada guntur di langit. Saat hitam dan emas bertabrakan, mereka lenyap, memperlihatkan Tanggulin dan Sima Jinchi dengan baju besi berat. Keduanya sudah dekat. Ujung tombak Tanggulin ada di pedang Sima Jinchi. Fluktuasi energi yang menakutkan juga pecah seketika di tengah tabrakan, meledak. Sosok Tanggulin terbang terbalik, dan Sima Jinchi terbang mundur dengan cara yang sama, langsung membuka jarak antara satu sama lain. Tombak naga emas Tanggulin dan pedang pemotong naga Sima Jinchi membuat suara berdengung yang dalam. Apa yang awalnya dilepaskan oleh pedang penebas naga adalah kesedihan, tetapi setelah bertabrakan dengan tombak naga emas, kesedihan itu berubah menjadi suasana hati yang bersorak, dan dengungan itu begitu jelas. Dengung dari tombak naga emas itu dalam dan berat. Dan suara di pedang pemotong naga saling memantulkan. Saling memanggil seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Itu hanya tabrakan yang membuat Tanggulin dan Sima Jinchi sedikit terkejut. Karena mereka semua merasa jelas bahwa nafas orang lain membuat mereka sangat nyaman. Terutama Sima Jinchi, dia merasakan yang paling jelas. Setelah pedang pemotong naga bertabrakan dengan tombak naga emas, dia merasakan dampak. Pada saat ini, kekuatan rohnya dirangsang oleh nafas tombak naga emas. Long Dao dan dia memiliki rasa pisau manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi pisau, dan emosi yang sangat ceria menyebar di dalam hatinya. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah jiwa bela dirinya adalah naga keadilan? Tapi meski begitu, itu seharusnya tidak membuat Dragon Blade begitu bahagia. Ini tidak diragukan lagi tabrakan tentatif, tetapi perasaan yang ditimbulkannya sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Kekuatan anti guncangan pasti membuat mereka merasa melonjak dalam energi dan darah. Tetapi di luar itu, apa yang dibawa tombak naga emas ke Tanggulin adalah semacam kegembiraan dan rasa keintiman, seolah-olah mereka telah bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seorang teman dekat yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tapi perasaan yang dibawa pedang penebas naga Sima Jinchi jauh lebih kuat, lebih seriusnya, bahkan ada sedikit kekaguman. Ini seperti bertemu kerabat dan orang tua. Bagaimana kabarnya? Mereka berdua juga jatuh ke kejauhan, tetapi setelah mendarat, mereka tidak segera menyerang lagi, tetapi saling memandang di kejauhan, dan hati mereka berubah dengan ketidakpastian. Senjata di tangan mereka biasanya mampu menekan keberadaan semangat bela diri lawan, tetapi perasaan yang mereka miliki sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya ini? Bagaimana mungkin itu tidak menggugah pikiran? Tetapi pada saat ini, mereka berada di medan perang, dalam pertempuran untuk mendapatkan hak terakhir. Bagaimana memiliki waktu untuk berpikir dengan bijaksana? Mengambil napas dalam-dalam, tombak naga emas Tanggulin menunjuk ke depan. Dalam sekejap, pria dan tombak itu menjadi satu, dan tombak tajam itu melesat, menunjuk ke arah Sima Jinchi. Sima Jinchi memegang pedang penebas naga di tangan horizontal, dan di bilah pedang naga penebas, sebuah moire muncul dalam bentuk naga yang hancur, dan niat pedang yang kuat menguasai dunia. Jika niat pedangnya seperti lautan badai, maka tombak naga emas di tangan Tanggulin seperti perahu bangga yang memotong gelombang, dan tidak ada yang bisa mendapatkan keunggulan mutlak dalam aura. Aung, raungan naga yang ganas terdengar dari sekitar tubuh Tanggulin. Armor pertempuran naga dan bulan dilepaskan dengan cahaya keemasan, dan inti naga dan inti jiwa di tubuh berdetak pada saat yang bersamaan. Cahaya dan bayangan Kaisar Perak Biru menjulang di permukaan baju perangnya, dan Kaisar Perak Biru melingkar, menempel pada tombak naga emas. Dari tabrakan pertama, Tanggulin dapat dengan jelas merasakan bahwa head-to-head, kekuatannya sendiri memang bukan lawan dari Sima Jinchi ini, hanya dengan bantuan keterampilan fusi jiwa darah, dia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan, untuk menekan lawan sebanyak mungkin. Tidak bisa sepenuhnya melepaskan jiwa pedang. Detik berikutnya, Tanggulin bergerak, mengetukkan jari-jari kakinya di tanah, sosoknya berkedip lagi, dan sepasang sayap naga di punggungnya tampak tiba-tiba membesar. Dia menamparnya dengan keras, dan di saat berikutnya, dia berubah menjadi tombak, dan kilat menyala. Langsung pergi ke Galesword Demon Sima Jinchi. Sima Jinchi meraung, cincin roh berkilauan di tubuhnya, dan pedang pemotong naga di tangannya tersapu. Sebilah cahaya besar mengguncang penonton dengan suara jeritan naga. Di belakangnya, seekor naga hitam muncul. Naga hitam itu berjuang mati-matian di udara seolah ingin melarikan diri dari sesuatu, tetapi dalam sekejap, cahaya putih melintas, dan tubuh naga hitam itu pecah menjadi dua. Banyak keluhan, kebencian, penyesalan, rasa sakit, keengganan dan emosi negatif langsung berubah menjadi aliran udara hitam dan mengalir ke pedang naga. Di atas cahaya pedang, tiba-tiba ada lebih banyak hal yang tampak seperti sisik hitam. Ang, di ujung. Depan tombak naga emas, kepala naga emas besar mengebor keluar, dan mengeluarkan raungan pada cahaya pedang yang menakutkan.
Adegan aneh muncul, cahaya bilah naga hitam yang awalnya penuh dengan emosi negatif. Dalam raungan ini, potongan sisik hitam meleleh dengan cepat, dan emosi negatif juga sangat berkurang, dan bahkan perasaan pembebasan muncul. Naga emas itu mengguncang tubuhnya dan berlari keluar dari tombak naga emas. Tombak naga emas itu langsung menyatu dengannya. Pada sisik naga emas besar itu, ada lapisan biru muda, dan nafas kehidupan yang kuat melekat padanya, seolah-olah itu benar-benar hidup. Keterampilan fusi jiwa darah, naga kaisar biru naik ke surga. Setelah hari-hari kultivasi, dengan penguasaan penuh dari kultivasinya sendiri, manipulasi garis keturunan Raja Naga Emas Tangwulin dan pemahaman tentang teknik fusi jiwa darah telah mencapai tingkat yang baru. Dengan suntikan kaisar perak biru, kenaikan naga emasnya tidak hanya meningkatkan energi, tetapi juga menambah rasa penuh kehidupan, disinilah ia benar-benar kuat. Boom! Tebas naga hitam dan naga kaisar biru naik ke langit bertabrakan bersama. Di mata semua orang, pedang pemotong naga di dunia terbesar Naha tampak runtuh dalam sekejap. Cahaya pedang berkumpul lebih dulu, dan kemudian mulai hancur di area yang luas. Ketika cahaya keemasan dan cahaya hitam saling tumpang tindih, penonton melihat bahwa tombak naga emas terlihat di bagian belakang pedang naga. Dengan suara tajam, ding, Sima Jinchi, iblis pisau angin yang kejam, gemetar, dan seluruh orang diledakkan oleh kekuatan mengerikan dari tombak naga emas seperti meteor. Niat tombak emas dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, tetapi pada saat ini, lingkaran hitam beriak dari pedang pemotong naga, tanpa diduga menelan niat tombak emas. Saat ini, Sima Jinchi merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah setiap inci kulitnya akan dipotong. Tapi apa yang terjadi dengan pedang penebas naganya sangat menyenangkan, seolah-olah dia telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Semua suara kesedihan para naga menghilang, dan sisanya hanyalah dengungan gembira. Ini adalah saat berikutnya, Sima Jinchi merasakan gelombang energi aneh dari pedang pemotong naga mengalir ke tubuhnya, dan basis kultivasi kekuatan jiwanya yang belum ditingkatkan selama bertahun-tahun tiba-tiba bergetar ke atas, tanpa diduga. Angkat sedikit. Bab 1064 Kaisar Naga Jahat Neraka. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan lautan spiritualnya sendiri ada dalam sekejap setengah jelas, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih jelas. Dia sudah menjadi basis budidaya spiritual dari alam spiritual setengah langkah. Sangat sulit untuk bergerak maju meski hanya sedikit. Namun, di bawah serangan Tangwulin, kekuatan roh dan kekuatan mentalnya meningkat dengan peningkatan pedang pemotong naga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana situasinya? Dibandingkan dengan pembomannya sendiri, kejutan di hati Sima Jinchi saat ini tidak tertandingi. Anda tahu, bagaimanapun juga, ini ada di dalam Star Battle. Ini hanya simulasi pertempuran. Bukan pertempuran sungguhan. Dengan kata lain, bahkan jika itu telah ditingkatkan dalam pertempuran, itu hanya dapat ditingkatkan dengan pengalaman dan keterampilan, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tidak akan benar-benar ditingkatkan. Mungkin kekuatan mental masih dimungkinkan karena rangsangan eksternal, tetapi kekuatan jiwa jelas tidak. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana serangan seseorang bisa menimpa saya, tetapi itu akan meningkatkan kultivasi saya? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang dilihat Tangwulin adalah lingkaran hitam menyebar ke seluruh tubuh lawan, menutupi dirinya di dalamnya, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, tetapi niat tombaknya secara langsung diselesaikan oleh lawan. Pada saat ini, dia memiliki keuntungan, tentu saja dia tidak pemaaf, dan naga emas terbang lagi. Pada saat yang sama, tombak naga emas di tangannya makmur, masih naga kaisar biru yang naik ke langit. Pergi ke sisi lain. Pada saat ini, Sima Jinchi baru saja rebound ke tanah, dan serangan Tangwulin menyusul. Pikirannya tenggelam ke dalam pedang pemotong naga, jiwa pedang pemotong naga bersemangat, dan bau tragis tiba-tiba menyebar darinya. Tangwulin hanya merasa bahwa dia sepertinya terjebak di medan perang sesaat, dan semua yang ada di sekitarnya penuh dengan keheningan yang mematikan. Pikiran yang kuat, penuh dengan semangat kebenaran, jatuh dari langit. Seekor naga ungu muncul di udara. Dia memiliki sepasang mata berwarna darah, penuh dengan roh jahat. Pedang naga besar jatuh dari langit, dan di bawah cengkeraman tangan emas besar, pedang itu menembus dahi naga ungu. Satu potong di ekor naga, membagi tubuhnya menjadi dua. Jeritan, keengganan, dan aliran udara ungu menyapu langit. Itu adalah naga jahat neraka. Nama ini muncul di benak Tangwulin tanpa bisa dijelaskan. Naga jahat, seperti namanya, pasti eksistensi jahat di klan naga. Setelah pisau penebas naga melewati tubuh besar naga jahat neraka, ukuran pisau raksasa meningkat puluhan kali lipat, dan bilahnya ditutupi dengan garis-garis ungu yang dibentuk oleh darah ungu gelap. Itu jatuh dari langit dan langsung menyelimuti cahaya tombak Tangwulin dan itu.
naga emas diubah oleh naga kaisar biru yang naik ke surga. Di depan pedang raksasa itu, baik Tanggulin dan kaisar naga birunya naik ke surga tampak sangat kecil. Tanggulin akhirnya merasakan betapa menakutkan jiwa pedang yang dialami Ye Xinglan hari itu. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya melihat di mana misteri Soul Saber berada, hanya perasaan-perasaan yang tak terhentikan. Pendakian naga kaisar biru ke langit berhenti sejenak, dan kemudian, tombak naga emas Tanggulin meledak, dan cahaya tombak emas yang tak terhitung jumlahnya meledak. Setiap cahaya tombak emas disertai dengan cahaya tombak emas biru. Keduanya saling melengkapi dan bergerak maju. Apa yang ditunjukkan oleh Lan Huang Qianfu? Pukulan ini tidak diragukan lagi adalah pukulan terkuat dari tombak naga emas Tanggulin, dan itu juga merupakan teknik fusi darah jiwa terkuatnya. Kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwa, dan niat tombak yang dibentuk oleh jari Qianfu semuanya terintegrasi menjadi satu. Untuk pukulan terkuat, ribuan tombak meledak, menahan kekuatan besar jiwa pedang. Ketika balok tombak yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih menjadi satu titik, itu mengenai balok bilah itu. Om! Seluruh dunia Soul Blade bergetar hebat, dan kemudian hancur setiap inci, dan cahaya tombak emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi petir naga emas dan mengamuk secara horizontal, menghancurkan niat pedang ungu. Di mata penonton, cincin roh keenam pada Sima Jinci, iblis pisau angin yang kejam, bersinar, dan kemudian dipotong dengan satu pisau, dan seluruh platform kompetisi berubah menjadi ungu. Naga ungu yang dilihat Tanggulin tidak terlihat oleh penonton. Mereka hanya bisa melihat bahwa pedang pemotong naga langsung tumbuh berkali-kali lipat lebih besar, menyelimuti Tanggulin. Dan Raja Naga Emas mereka, tombak naga emas di tangannya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah itu langsung berubah menjadi bola cahaya emas besar untuk mekar keluar. Tabrakan ungu dan emas mengejutkan dan menghancurkan jiwa pedang yang menakutkan. Tapi semua lampu listrik naga emas yang dilepaskan dari tombak naga emas juga tertelan oleh jiwa pedang ungu. Kultivasi diri Sima Jinci tidak hanya tidak menurun, tetapi terus meningkat, seolah-olah dia telah memasuki level lain. Sentuhan ekstasi muncul di wajah Sima Jinci di bawah topeng, itu sangat mungkin. Apakah benar-benar mungkin bagi saya untuk memiliki basis kultivasi yang tidak bergerak selama bertahun-tahun? Mungkinkah ini proyeksi realitas ketika Anda memasuki dunia magis itu dan merasakan segalanya ketika Anda memahami jiwa pedang? Apakah semuanya benar? Sementara pikiran ini melintas di benaknya, pedang pemotong naga di tangannya tidak berhenti. Cincin roh ketujuh berkedip-kedip, dan pisau pemotong naga berhenti di udara untuk beberapa saat, dan pegangannya mulai berubah. Potongan sisik emas muncul di pegangan pisau pemotong naga. Pada akhirnya, lingkaran cahaya emas cemerlang, tapi putih berkilauan mengelilingi. Cakar naga digenggam di gagang pedang naga. Sima Jinci menghilang, satu-satunya yang tersisa adalah ini, tubuh asli Shanlong. Keterampilan jiwa ketujuh, tubuh asli Wuhun, tebas naga. Pedang raksasa diangkat lagi, dan cincin roh keenam berkedip. Kali ini cincin roh muncul langsung di tubuh pedang pemotong naga. Tapi kali ini, ruang di sekitarnya benar-benar ungu tua, seolah pusaran ungu tua yang besar muncul. Dan apa yang muncul di depan mata Tanggulin bukan lagi naga jahat neraka sebelumnya, tetapi naga ungu hitam menakutkan yang tampaknya memiliki panjang ratusan kaki, bahkan penuh dengan langit dan bumi. Bahkan ada warna emas samar di bagian cembung sisik ungu kehitamannya. Raja Naga Jahat Neraka. Saya tidak tahu mengapa, ketika Kaisar Naga Jahat Neraka muncul, Tanggulin jelas merasa sedikit akrab, seolah-olah dia telah melihatnya kapan dan di mana. Tidak baik. Tanggulin merasakan krisis di hatinya secara instan. Meskipun Qianfu menunjukkan bahwa serangan lawannya rusak, tetapi kali ini, di belakang Wu Hun Shen lawan, gaya tebas naga jahat sebelumnya menjadi Kaisar Naga Penebas Jahat. Bagaimana mungkin bisa sama? Selain itu, ketika cakar naga emas di gagangnya muncul, ada atmosfer suci dalam niat asli pedang yang kejam, dan itu sangat luas, tidak kalah dengan perasaan jiwa bela diri keluarga malaikat suci. Pada saat ini, Tanggulin tidak punya waktu untuk berpikir, seluruh pikirannya benar-benar tenggelam dalam visualisasi tombak naga emas. Di belakangnya ada sekuntum bunga besar bermekaran penuh yaitu Kiluo Tulip. Pola cahaya aneh juga menyebar. Kemampuan roh keenam, melahap dunia. Tidak, tepatnya, itu adalah keterampilan fusi jiwa darah, Kaisar Biru yang menelan dunia. Bunga besar itu terbuka, dan cahaya dan bayangan keemasan besar muncul di belakangnya, itu adalah hati emas yang besar. Bum bum, bum bum, bum bum. Suara ketukan yang kuat menyebar ke seluruh penonton. Semua penonton bisa merasakan detak jantung mereka terpengaruh, dan itu sepertinya bertepatan dengan suara detak jantung emas dalam sekejap. Fluktuasi energi yang kuat juga meletus di udara, dan badai energi menyapu, mengembun menuju bunga besar itu. Jauh.
Tang Wulin mengangkat kepalanya, matanya benar-benar berubah keemasan, dan fluktuasi energi di tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan. Meskipun dia tidak memiliki tubuh asli dari Martial Spirit, dengan peningkatan Kaisar Biru menelan langit dan bumi, yang dekat dengan level Martial Spirit Fusion, basis kultivasinya sendiri juga telah meroket. Tombak naga emas menusuk, dan itu masih yang ditunjukkan Kaisar Biru. Bab 1065, menang? Dalam sekejap, seluruh meja permainan tampak terbagi, dengan celah yang tak terhitung jumlahnya seberangi setiap sudut panggung kompetisi. Tekstur yang rusak mengamuk secara horizontal dan horizontal, melayang dan terjerat dengan pisau ungu raksasa yang jatuh dari langit. Tidak ada bentrokan yang aneh, tetapi seluruh platform game sepertinya runtuh dalam sekejap. Perisai energi asli dari meja kompetisi langsung hancur. Penonton yang menonton pertandingan tidak lagi bersorak, tetapi berseru semakin dekat penonton, blockbuster. Blockbuster berubah menjadi bubuk di udara. Dengan meja permainan asli sebagai pusatnya, bola cahaya besar muncul di sana, dan ledakan mengerikan terus bergetar dan meledak. Penonton di antara penonton tewas dalam ledakan ini setidaknya setengah dari mereka dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka semua dibombardir dengan raungan yang keras, seperti dewi yang menaburkan bunga. Suara para komentator tiba-tiba berakhir. Situasi seperti itu tidak pernah terlihat sejak kemunculan Star Battle. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kecelakaan yang sangat besar. Kecelakaan tersebut menyebabkan luka-luka yang sangat besar pada orang-orang yang menghabiskan uang untuk menonton pertandingan, dan itu berakibat fatal. Orang menghabiskan uang. Sekalipun ini adalah game virtual, tidak nyaman menghabiskan uang untuk merasakan sensasi kematian. Ini tidak diragukan lagi adalah kesalahan desain di StarBattle.net yang melebih-lebihkan toleransi meja permainan di Battle.net. Di bawah tingkat tabrakan ini, meja kompetisi langsung terhapus. Bagaimana situasinya? Camp Dewa Darah. Dewa Darah juga tercengang, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa pemandangan spektakuler seperti itu akan muncul. Ketika jantung yang berdetak kencang muncul di belakang Tang Wulin, sudut mulut Sui Jiu tidak bisa membantu tetapi berkedut. Apakah anak ini telah tumbuh ke level ini dalam waktu kurang dari sebulan? Jangan melihat bahwa Galesword Demon Sima Jinchi masih merupakan basis kultivasi 8 cincin jiwa Douluo, tetapi dia dapat yakin bahwa jika dia memperlakukan atasannya Sima Jinchi, bahkan jika dia adalah level judul Douluo, dia akan kalah dalam semua kemungkinan. Tapi Tang Wulin mampu melawan lawan-lawannya tanpa terkalahkan. Apa artinya seluruh meja permainan rusak? Artinya tabrakan kedua orang ini telah melebihi batas toleransi. Di antara data yang diumumkan secara resmi sebelumnya, batas yang dapat ditahan platform kompetisi StarBattle.net adalah serangan penuh dari Master Armor pertempuran 3 karakter. Orang dapat membayangkan tingkat keberadaan apa dalam tabrakan antara Tang Wulin dan Sima Jinchi sekarang. Bola cahaya besar itu bertahan selama setengah menit sebelum perlahan berhenti. Panggung penonton yang tadinya memekakkan telinga dengan sorak-sorai kini telah menjadi kehancuran. Mereka yang masih hidup berteriak, tapi masih bisa berteriak, bisa dikatakan tidak ada 1 dari 10. Di pusat ledakan, seluruh platform kompetisi telah tenggelam lebih dari 100 meter saat ini, dan kedua sosok itu masih ada di sana. Armor pertempuran naga dan bulan di tubuh Tang Wulin bersilangan dengan bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Dia memegang tombak naga emas yang dimasukkan ke tanah dengan kedua tangannya, menopang tubuhnya. Galesword Demon Sima Jinchi di hadapannya juga tidak nyaman. Armor pertempuran di tubuhnya juga rusak di banyak tempat. Pedang pemotong naga di tangannya menopang tanah, tetapi aura di tubuhnya terus melonjak, dan itu tidak berkurang sama sekali. Yang lebih aneh adalah di belakangnya, sebuah cahaya dan bayangan muncul, seolah-olah itu adalah naga putih, tapi masih belum jelas. Haha, begitulah adanya. Sangat bagus, akhirnya saya menemukannya. Hahaha, hahaha. Sima Jinchi tiba-tiba tertawa liar. Saat ini, Tang Wulin tidak bisa bersuara sama sekali. Apakah kamu kalah? Apakah saya akan kalah? Ada kepahitan di hati Tang Wulin. Jiwa pedang Sima Jinchi terlalu kuat. Sebelum dia bisa memahami jiwa senjata, kekuatan yang ditunjukkan Qianfu telah meledak hingga batasnya, tetapi saat ini sepertinya situasi Sima Jinchi akan berubah. Jauh lebih baik dari dia. Namun, apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa setelah tabrakan habis-habisan, meskipun Sima Jinchi terluka parah, fluktuasi kekuatan rohnya lebih kuat daripada sebelum permainan dimulai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi kebetulan muncul pada dirinya. Tunggu aku. Sima Jinchi tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya setengah dari topeng di wajahnya yang masih ada, menampakkan setengah dari wajahnya yang kasar.
Melihat Tanggulin dengan mata panas, dia mengatakan 3 kata ini padanya. Matanya penuh antusias, meskipun Tanggulin bertekad dan bertekad, dia sedikit bingung dengannya. Saat ia hendak berbicara, tiba-tiba tubuh Sima Jinchi berubah menjadi cahaya dan menghilang di tempatnya. Ini adalah diputus secara paksa. Apakah dia mundur dari permainan? Tanggulin menatap Sima Jinchi yang telah menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sebuah suara elektronik terdengar dari telinganya, nomor 33, kemenangan. Kamu menang? Bisakah dikatakan bahwa Sima Jinchi barusan hanyalah akhir dari pertempuran? Itu tidak benar. Fluktuasi kekuatan roh di tubuhnya nyata, dan itu benar-benar memancarkan pikiran yang kuat. Bahkan Tanggulin merasa bahwa Sima Jinchi seharusnya mengalami peningkatan tipe lompatan tertentu selama pertempuran, dan setelah dia dipromosikan, Tanggulin memang tak terkalahkan. Namun, dia menyerah begitu saja dan menyerahkan kemenangan ini. Di saat yang sama, ia juga merelakan 2 tempat teratas dalam kompetisi ini. Tanggulin tidak pernah memenangkan pertandingan seperti hari ini, tanpa mengetahui mengapa dia menang. Untuk beberapa saat, ekspresi wajahnya juga menjadi aneh. Awalnya, dia berencana untuk mencoba yang terbaik untuk yang terakhir kalinya. Tanpa diduga, kemenangan akan datang. Camp Dewa Darah. Sue melihat pemandangan ini dengan tercengang meskipun dia telah meminta Tanggulin untuk memenangkan kejuaraan, sebenarnya dia tidak benar-benar ingin Tanggulin memenangkan kejuaraan. Tanggulin jelas kalah dalam permainan ini, tapi dia jelas terpuji. Dia juga mengetahui reputasi Sima Jinchi di militer. Ini pernah dikenal sebagai jenderal nomor 1 di tentara selatan. Tidak peduli apa medan perangnya, itu adalah 1 orang, 1 pedang, dan dia sangat meremehkan teknologi modern, tetapi, sebaliknya, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Tapi yang ini baru saja kebobolan seperti ini? Dengan informasi di benak Sui tentang Gale Sword Demon Sima Jinchi, yang satu ini adalah eksistensi yang super kompetitif. Di Korps Tentara Selatan, itu juga ditakuti. Tidak ada yang mau bekerja dengannya sama sekali. Kesenangan terbesarnya adalah berkelahi, dan bertarung lagi. Tapi orang seperti apakah yang telah memilih untuk mengaku kalah ketika dia berada di atas angin? Sistem komunikasi dalam permainan rusak, dan hanya Tanggulin yang bisa mendengar kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada Tanggulin. Namun, hasilnya sudah keluar. Raja Naga Emas, kemenangan, masuki final. Menang, benar-benar menang. Korps Tentara Selatan. Su Xiaoyan menatap layar di depannya dengan tatapan kosong. Kapten benar-benar mengalahkan Demon Pedang Gale? Berada di Legiun Selatan, dia paling tahu siapa orang ini di Legiun. Bahkan para jenderal itu akan memilih untuk berjalan-jalan ketika mereka melihat yang satu ini. Dia tidak punya teman, tidak punya kerabat, dan beberapa, hanya pisau pemotong naga miliknya sendiri. Setiap hari kecuali kultivasi adalah kultivasi, dengan pangkat kolonel, tetapi kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki seorang prajurit di bawah namanya. Semua pangkat militer salah. Namun, setiap kali markas militer mengadakan kompetisi semua tentara, dia pasti akan menjadi kartu truf terbesar Tentara Selatan. Di mana sihir pedang datang, itu tak terkalahkan. Di bawah judul Douluo, ada tangan yang tak terkalahkan. Dalam tantangan Federasi StarBattle.net saat ini, alasan mengapa peluangnya adalah yang kedua daripada yang pertama adalah karena nomor 1 cukup aneh. Faktanya, sangat penting untuk berbicara tentang efektivitas pertempuran. Adanya peluang nomor 1 sebenarnya belum tentu lawannya. Namun, dia kalah dari Kapten Shrek Seven Monsters mereka. Perbedaan usia antara kedua pihak hampir 2 kali lipat. Tapi dia baru saja kalah. Menarik napas dalam-dalam, Su Xiaoyan hanya merasakan ada gelombang darah di dadanya. Saat ini, dia juga sangat menyadari mengapa Lei Zhengyu memutuskan untuk menanggung rasa sakit dari baptisan ilahi. Iya. Apakah Kapten telah tumbuh hingga level ini? Jika kita tidak mencoba mengejar ketinggalan, saya khawatir kita benar-benar akan tertinggal. Tidak. Saya tidak bisa berpuas diri lagi, saya juga ingin menjadi kuat, saya tidak bisa menahan teman-teman saya. Su Xiaoyan tiba-tiba berdiri, pada saat ini, matanya menjadi sangat kental. Dia memikirkan sebuah tempat yang paling cocok untuk kultivasinya. Tempat itu, bukan di selatan. Saatnya pergi, Zhengyu, tunggu aku kembali. Dekorasi megah dari ruangan besar itu luar biasa, tetapi kemegahan ini akan memberi orang perasaan sederhana dan elegan. Itu adalah pengendapan tahun-tahun, warisan bangsawan sejati.